Renungan Harian Keluarga Gereja Metodis Indonesia, Sabda Kehidupan, Selasa 5 Maret 2024. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu membuka hati dan pikiran kami, agar dipenuhi dengan ilham Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Demi Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 8 berkata, "Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Tema renungan pada hari ini, aku malu. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika saya menghadiri hajatan di lingkungan, tiba-tiba pembawa acara mengundang saya untuk naik ke panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Dengan rasa malu, saya berjalan naik ke panggung lalu menyanyikan sebuah lagu. Kenapa saya merasa malu untuk bernyanyi di depan banyak orang? Karena saya bukanlah seorang penyanyi profesional. Berbeda dengan penyanyi profesional, mereka pasti tidak lagi merasa malu ketika menyanyi di sebuah acara besar dengan banyak orang. Merasa malu bernyanyi di depan umum bisa dimaklumi, tetapi merasa malu di depan umum karena kita orang Kristen tentu saja tidak bisa dimaklumi begitu saja. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius agar jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Ketika menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara Roma. Kenapa Paulus dipenjara? Ia dipenjara karena memberitakan Injil, dan ia tidak pernah merasa malu untuk hal ini, karena ia meyakini bahwa Injil Kristus yang ia beritakan dan yang menyebabkan ia berada dalam penjara adalah ajaran yang benar dan sehat. Ia pun ingin Timotius sebagai anak rohaninya memiliki prinsip yang sama, tidak malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan tidak malu terhadap dirinya yang sedang dipenjara karena Kristus. Selain itu, ia juga ingin Timotius tetap memelihara harta yang indah, yang adalah pengajaran dari para rasul. Paulus sangat bersyukur untuk Onesiforus yang tidak menjadi malu dengan keberadaan di dalam penjara. Berbeda dengan Figelus dan Hermogenes yang menjadi malu dan meninggalkan Paulus. Rasa malu seringkali menjadi kendala utama bagi beberapa orang Kristen yang tinggal dan hidup di lingkungan di mana kekristenan menjadi bagian minoritas. Rasa malu di sini bisa berarti tidak mau secara terang-terangan menunjukkan identitas dirinya kepada orang lain, bahwa ia adalah seorang Kristen.
Rasa malu juga bisa menyebabkan seseorang dengan mudah meninggalkan Yesus. Namun tahukah saudara, sesungguhnya ketika kita malu mengakui diri sebagai pengikut Kristus, itu sama artinya dengan menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak sadarkah kita ketika Kristus disalib, Ia juga harus menanggung rasa malu yang tiada terkira oleh karena dosa-dosa kita. Dihina, direndahkan, dilecehkan dan sebagainya. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya pun ikut mempermalukannya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidak ada penghinaan di dunia ini hina daripada penghinaan yang telah Kristus terima. Rasa malu itu sudah diambil alih oleh Kristus di atas kayu salib bersama-sama dosa kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Kristen untuk memiliki rasa malu dalam menyaksikan kasih Tuhan melalui hidup kita. Tunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen di depan semua orang, dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita. Tidak perlu malu lagi untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ditulis oleh Pendeta Naomi, GMI Pos Pelayanan Cecar, Lahat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan semangat kami untuk bersaksi. Biarlah setiap kami orang percaya tidak lagi merasa malu menyatakan diri sebagai murid Kristus. Keadaan sedenting apapun yang kami alami, Kristus tetaplah Tuhan yang kami imani, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Kami pun sehati berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, untuk pimpinan GMI Wilayah 1, pimpinan GMI Wilayah 2, dan PMI Wilayah Pengembangan, para pimpinan distrik dan seluruh hamba Tuhan di Gereja Metodis Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, urapi, berkati, dan kuatkan, teguhkan Tuhan segala pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan bertekun, dengan berani, kami terus memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Kami pun tak lupa berdoa untuk pelayanan misi di GMI Wilayah 2, terkhusus di Bangka Belitung, Kalimantan, Papua, Jambi, dan Citramaja. Kami berdoa, biarlah lawatan Allah terjadi dalam tiap jiwa-jiwa yang dilayani di tempat itu, sehingga Tuhan, tempat itu menjadi tempat yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa terkhusus para hamba Tuhan di pos misi GMI dan para misionaris yang sedang melayani di GMI. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan terus kobarkan api penginjilan-Mu, sehingga Tuhan, dimanapun kami pergi, di sana pertobatan terjadi. Kami berdoa juga untuk program Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2 dan pelaksanaan konferensi misi di bulan Mei 2024. Tuhan memberkati agar segala rencana yang dipersiapkan benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala kegiatan ini membawa kami semakin bersinergi untuk membawa Injil Kristus sampai ke pelosok-pelosok. Ini doa kami Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau ubahkan, Engkau berkati, dan terus berjalan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.